Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang terpanjang kedua di dunia, dengan demikian tentu banyak masyarakat yang bermukim di seputaran bibir pantai dan sumber daya alam bahari menjadi salah satu tempat mereka untuk mengais rezeki. Banda Aceh, kota yang terletak di paling ujung barat Indonesia yang juga terletak sangat dekat dengan Samudra Hindia, tentu memiliki pesona alam bahari yang cukup indah. Salah satu desa bahari yang ada di kota Banda Aceh yang menjadikan desa ini begitu mandiri dengan kekayaan alam baharinya. Meski sempat lumpuh diterjang tsunami, Desa Lampulo kini memiliki kisah perjuangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Aceh dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalid Fikriyadi kembali menemani Anda dalam program Aceh Hebat. Dalam edisi kali ini kita akan membahas salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh salah satu desa bahari yang terletak di kota Banda Aceh, yang mana desa ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Penasaran swakarya yang ada di desa bahari yang terletak di Desa Lampulo, kota Banda Aceh ini? Terus ikuti saya. Desa Lampulo dengan letaknya yang begitu strategis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan desa ini begitu indah untuk menikmati matahari terbenam. Tidak hanya itu, Desa Lampulo juga menjadi pintu masuknya hasil bahari ke kota Banda Aceh. Pada tahun 1985, dengan adanya kota Madia Banda Aceh, Lampulo menjadi bagian dari ibu kota Provinsi Aceh, tepatnya di Kecamatan Kuta Alam. Desa ini pun semakin mandiri dengan adanya pelabuhan dan tempat penampungan ikan, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Meski desa bahari, namun mata pencaharian masyarakat Desa Lampulo pun beragam. Tidak sedikit dari mereka yang juga bekerja di sektor-sektor lainnya, selain di sektor perikanan dan kelautan. Di kantor inilah seluruh masyarakat Desa Lampulo menggantungkan harapan mereka, agar asa dan harapan mereka didengar oleh pemerintah. Kantor kecil inilah yang menjadi saksi bahwa masyarakat Desa Lampulo sangat mandiri dan bergotong royong untuk sama-sama maju dalam perekonomian. Tentu banyak tantangan dan juga hambatan untuk mengembangkan desa bahari yang mandiri dan menjaga ekosistem lingkungan laut agar tetap terjaga. Namun Kepala Desa Lampulo, Alta Zaidi, memiliki caranya sendiri untuk terus menjaga kelestarian desa bahari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Aceh dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalid Fikriyadi kembali menemani Anda dalam program Aceh Hebat. Dan kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana desa swakarya Desa Bahari berdiri dan juga mengembangkan desanya, khususnya di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Alta Zaini NLP sebagai Kepala Desa di Desa Lampulo, Kota Banda Aceh ini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami dalam Aceh Hebat kali ini. Pak Zaini, apa sih Pak visi dan misi dari Desa Bahari khususnya di Desa Lampulo ini? Untuk visi misi kita Desa Bahari Kampung Lampulo, yang pertama wibawa, ya, berwibawa, tertib, aman, dan persaudaraan. Itu kita ambil visi misi kita. Karena apa? Kampung Lampulo sendiri kebetulan kita ujung Sumatera, tepatnya memang di Kualanya Krung Aceh, tempat masuknya hilir mudik kapal yang ada di seluruh Aceh yang bisa beroperasi di Kampung Lampulo ini. Karena kebetulan juga di Kampung Lampulo kita mempunyai TPI, ya, punya tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan di Kampung Lampulo itu sendiri. Ya, Pak Zaini, selama Bapak menjabat nih, khususnya kita sebagai swakarya Desa Bahari, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan Desa Bahari untuk menjadi desa yang mandiri, Pak? Nah, sebenarnya tantangan tidak ada, karena kita sudah mempunyai tausiah maklumat gampung ataupun resam gampung yang harus diikuti oleh siapa saja, ya,
Jadi seperti saya katakan tadi, banyak bot-bot nelayan yang masuk kemari, seluruhnya dengan setiap bot itu mempunyai anggota sampai 30-60 orang. Nah, mereka harus mengikuti aturan-aturan adat istiadat yang ada di desa kita. Nah, seperti dilarang tidak memakai baju dan bercelana pendek bagi pria yang berkeliaran di Kampung Lampulo. Juga tidak dibenarkan kalau kita masyarakat tidak memakai pakaian ketat dan tidak berhijab bagi yang perempuan. Nah, itu aturan-aturan itu, tidak memakai narkoba dan sebagainya, itu yang kita terapkan. Jadi kalau aturan-aturan itu yang sudah kita lakukan, ada 1-2 orang mungkin yang nakal dan sebagainya. Nah, itu kita bersama dengan ketua pemuda, aparatur desa, tuhabud, kepala dusun bersama-sama melakukan pembinaan. Ataupun kita melakukan dengan Babinsa, Babin Kaptimas, kita melakukan pembinaan lah, preventif. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Karena di Kampung Lampulo itu sendiri, kita sudah pernah mendapat predikat terbaik kedua nasional, kampung bebas narkoba. Dan juga Kampung Lampulo juga menjadi kampung terbaik dari BNN RI, mendapat penghargaan juga. Nah, ini bukti daripada kerja daripada seluruh perangkat desa Lampulo untuk membuat aturan-aturan ini yang ada di kampung. Itu. Apa strategi dan juga yang langkah Bapak lakukan sehingga Desa Lampulo berhasil mendapatkan penghargaan itu, Pak? Nah, langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama itulah kerjasama kita dengan aparatur desa, dengan tuhabud, kita baik tidak berseberangan ya, dengan para kepala dusun, ketua pemuda. Dan saya bersyukur sekali, di setiap malam di Kampung Lampulo, ketua pemuda kita kebetulan menjadi ketua pengajian. Setiap malam itu ada pengajian di 4 dusun tersebut dan 1 komplek. Jadi ini kegiatan-kegiatan ini terus bersinergi. Nah, sambil nanti kalau ada ceramah-ceramah bulan Ramadan diundang kecil, kita sampaikan hal-hal yang tidak baik bagaimana. Nah, itu yang selalu kita titipkan bagi guru-guru pengajian yang ada di Kampung Lampulo. Selain tentang keagamaan, kita titipkan pesan-pesan tentang kenakalan, narkoba, kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga, itu kita titipkan. Nah, ini nih, hal-hal ini dapat dukungan dari kepala dusun yang luar biasa, tuhabud yang luar biasa, ketua pemuda, dan seluruh masyarakat Kampung Lampulo. Ini nih, karena kalau tidak ada dukungan itu kan tidak mungkin juga saya sendiri. Nah, sehingga juga saya pada tahun 2024 kemarin ini saya juga mendapat Piala Paralegal Justice Award. Nah, PJA. Nah, itu dia dapat 4 penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, itu penyelesaian konflik yang bisa kita selesaikan di desa dulu. Nah, kita tidak semena-mena. Begitu ada permasalahan tingkat perselisihan rumah tangga, perselisihan dengan tetangga, langsung ke Polsek dan ke Polres. Akan tetapi kita selesaikan dulu di tingkat dusun. Tingkat dusun tidak bisa bertingkat desa, baru kita lakukan mediasi kepada mereka. Alhamdulillah di Kampung Lampulo banyak yang sudah diselesaikan melalui kepala dusun. Tidak sampai ke kantor desa malah. Nah, jadi kalau sampai juga ke kepala desa, kita selesaikan dengan semua pihak tadi, ketua pemuda, kepala dusun, tuhabud, imam, kita libatkan untuk menyelesaikan sehingga tidak mencuat sampai ke pengadilan gitu. Pak Zaini, yang terakhir, apa harapan dan juga saran kepada desa-desa yang lain, Pak? Ya, harapan saya kepada desa-desa yang lain, ayo kita berbuatlah. Nah, saya mempunyai satu inovasi, yaitu saya mempunyai kartu kasih pulut, kartu administrasi Lampulo tertib, ya. Jadi kartu itu tujuannya, masyarakat kan biasa kalau ngurus surat menyurat kan membawa fotokopi KTP KK. Iya, benar. Ya, sekali aja dibawa. Selanjutnya, staf saya membuat keterangan ataupun kartu seperti SIM dan KTP, memberikan kepada masyarakat. Setelah diberikan fotokopi KTP KK, buat surat apa Bapak Ibu? Surat keterangan usaha. Setelah dibuat, ini Ibu suratnya, ini kartu. Besok-besok mereka tidak perlu lagi membuat fotokopi KTP KK. Cukup membuat kartu itu saja dengan surat pengantar kepala dusun. Itu yang kita lakukan. Kita mempermudah. Kita cetak kartunya, kita berikan. Dengan belakang ada KK. Jadi siapa saja dalam kartu keluarga tersebut mengurus surat menyurat, bawa kartu itu saja. Ini yang saya harapkan, ini yang saya anjurkan kepada teman-teman seluruh kecil. Ayo berbuat demikian. Jadi bukan hanya Lampulo saja. Saya kasih nama kartu kasih pulut, kartu administrasi Lampulo tertib. Kampung lain buat, silakan pelesetan nama supaya orang ingat. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi hal-hal ini yang terus kita berikan kepada teman-teman para kepala desa. Juga seperti saya juga pernah mengikuti lomba memasak
seprovinsi Aceh. Kita juga berharap kepada pemerintah Kota Banda Aceh, kita punya taman sari itu. Saya punya taman sari, kita punya taman sari. Kenapa tidak dibuat sebulan atau 2 bulan sekali di 2 kecamatan membuat UMKM-nya melakukan pameran di Taman Sari. Kita punya grup-grup seni tampil di panggung tersebut. Jadi supaya berkembang semua desa ini, berkembang. Ini nih saya berharap kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Oke, diaktifkanlah ayo semua desa ini berbuat. Jadi tidak hanya 1-2 desa saja. Selanjutnya berikanlah penghargaan. Ya, saya bukan gila penghargaan, akan tetapi apabila ada desa atau kades kecil mendapat penghargaan, hanya selembar kertas saja berikan pada saat apel gabungan atau bagaimana. Jadi sehingga kepala desa ini semangat untuk bekerja. Ini nih saya berharap kepada yang ke depan. Tidak ada muluk-muluk kepala desa. Masalah tuntutan 8 tahun jabatan kepala desa. Kita Aceh sebenarnya kalaupun ditambah 10 tahun pun kita biasa saja. Kenapa kita tidak punya tanah bengkok? Kita Aceh hanya gaji tok. Nah, tapi kita hanya tuntut karena kemarin ini kita ada berdemo dan sebagainya untuk menyamakan. Janganlah Aceh ini tersendiri dari seluruh Indonesia. Karena surat edaran dari Menteri Dalam Negeri itu hanya DKI. DKI kan lurah. Nah, kita berharap kita juga disamakan. Jadi bukan kita gila jabatan dan tidak ada harta apapun kita di Aceh ini dari hasil penambahan waktu ini. Kita semua dipantau oleh inspektorat, oleh masyarakat terutama. Kita setiap tahunnya itu kita tempel. Dari apa anggaran itu? Mana pertanggungjawaban? Kita tempel. Nah, selanjutnya apa yang untuk dilakukan? Kita kan sudah ada ringnya untuk BLT, ketahanan pangan, kesehatan, lain sebagainya sudah ada. Kita kan tidak bisa lari dari situ. Cuma saya heran kalau masih ada yang ketangkap korupsi itu saya nggak tahu. Maka saya anjurkan kepada para kepala desa baik itu di Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh. Ayo, jangan kita bermain api. Lakukan apa yang kita sudah biasa kita lakukan. Dan saya punya satu jargon, jadikan jabatan kecil sebagai hobi. Kenapa? Sudah tahu jadi kecil tidak enak. Diganggu tengah malam dan sebagainya. Tapi mau mengajukan diri, kampanye, pilih saya, dan sebagainya. Begitu jadi, susah mengeluh. Jadi kan hobi aja buat enjoy, tidak sakit kepala. Itu yang saya lakukan. Dan satu lagi, kuhibahkan sisa hidupku untuk kepentingan orang banyak. Itu aja. Aman, tenang kita. Bantaran sungai yang indah, angin yang berhembus dari Samudra Hindia, serta hamparan lautan yang indah membuat desa Lampulo semakin memukau. Para nelayan tidak hanya membawa pulang ikan saja, namun juga terkadang membawa penumpang dari Pulau Aceh menuju ke Banda Aceh ataupun sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa desa Lampulo juga menjadi salah satu jalur keluar masuk bagi masyarakat Pulau Aceh. Desa Lampulo juga menjadi salah satu pintu masuk bagi warga Pulau Aceh yang berkunjung ke kota Banda Aceh. Bang Bahrul, sebagai desa bahari nih Bang ya, di kota Banda Aceh, apakah mayoritas masyarakat di desa Lampulo ini juga sebagai nelayan Bang? Jadi menarik ya, kita memang posisi di kampung Lampulo ya. Kampung Lampulo ini memang dekat dengan laut ya, Iya, benar. dengan pesisir. Tapi kita di Kampung Lampulo sendiri ada 4 dusun. Iya. Jadi dusun 1 dengan dusun 2 itu posisinya memang lebih dekat dengan pesisir. Jadi mayoritas masyarakat di dusun 1 dan 3 ini memang rata-rata mata pencahariannya itu di kelautan gitu ya. Baik itu ada yang nelayan, ada yang di penjual ikan, buru keranjang, ada juga buru bongkar muat di TPI, di PPS Toraja. Ya, lalu Bang, ini berbicara tentang yang masyarakat di Lampulo ini sebagai nelayan, lalu langkah-langkah apa saja sih Bang yang dilakukan oleh aparatur desa untuk meningkatkan
mungkin skill ataupun kemampuan dan juga keterampilan dari masyarakat khususnya di kalangan para nelayan. Iya. Jadi yang kami lakukan, alhamdulillah dengan adanya dana desa tadi ya, kita pun dana desa tidak serta-merta ada uang kita habiskan gitu ya. Benar. Jadi dana desa sendiri memang kita pergunaannya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan itu kan harus dilakukan ya. Makanya dengan adanya dana desa kita bisa merencanakan dalam arti kata merencanakan memberi pelatihan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alami, sumber daya laut ya, seperti contohnya begini, misalnya ada hasil yang melimpah gitu ya. Jadi kan daripada terbuang jadi bisa diolah. Contohnya kayak sekarang banyak olahan kemamah gitu ya, kemamah ikan asin macam. Oh, artinya jika memang nanti para nelayan mendapatkan ikan yang melimpah, jadi ada sosialisasi ataupun pelatihan yang dilakukan oleh dari dana desa itu, Bang, ya? Alhamdulillah juga kita laksanakan. Sehingga saya itu tahun 2017 pernah kita lakukan. Iya. Iya, Bang Bahrul, berbicara tentang PPS tadi ya, kontribusi terbesar PPS terhadap masyarakat apa sih, Bang? Ya, lapangan kerja ya. Lapangan kerja. Jadi sebagian besar yang terutama yang dekat-dekat dengan BPS itu kerjanya di BPS. Bahkan di luarnya itu juga terdampak ya. Misalnya sekarang kalau kita pergi ke BPS Samudra kan di dekat-dekat BPS itu udah ada yang jasa bersihkan gitu. Iya benar. Sekarang di situ juga sudah berkembang. Ya. Lalu Bang, sebagai desa bahari ini, apakah ada daya tarik sendiri khususnya di sektor pariwisata? Ada nggak Bang daya tarik sektor pariwisata di Desa Lampulo ini sendiri? Iya. Sebenarnya kayak aktivitas bongkar ikan dari bor ke atas itu pun sudah menjadi daya tarik sendiri ya. Benar. Setiap minggu itu kan kita lihat di TPI itu kan ramai. Jadi kita anggaplah dengan adanya wisatawan yang datang itu kan meningkatkan juga ekonomi juga ya. Apalagi kalau wisatawan baru datang bawa cuan ya. Benar. Jadi menjadi pemasukan bagi desa ya. Kemudian kita juga di Lampulo ada yang namanya bor di atas rumah ya. Itu juga dari dari setelah tsunami ya memberdayakan sampai sekarang. Ya, artinya ada beberapa memang yang menjadi tujuan wisata di Desa Lampulo ini, Bang, ya. Lalu apa aja yang dilakukan mungkin untuk melestarikan dan juga menjaga sektor pariwisata ini agar tetap ada, Bang, yang dilakukan oleh pemerintah di sini? Ya, alhamdulillah kita juga punya Popdarwis ya, Popdarwis kelompok sadar wisata. Sekarang memang kalau yang Popdarwis itu lebih ke wisata atas rumah. Benar. Jadi di kawasan itu aja yang dia kelola. Kebersihannya dijaga, ketertiban dan segala macam. Baik, yang terakhir Bang Bahrul, apa sih harapan kedepannya nih, Bang? Ya, kita berharap PPS itu terus berkembang ya, mengingat kontribusi PPS terhadap ekonomi warga Kampung Lampulo juga sangat besar ya. Mungkin harapan kita yaitu terus berkembang dan terus menjadi tempat kita cari rezeki dan Oke, baik, terima kasih banyak Bang Bahrul. Demikian percakapan kita dengan salah satu aparatur desa di kantor kecil Desa Lampulo, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Tetap bersama kami. Desa Lampulo juga menjadi salah satu saksi bisu akan dahsyatnya tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Bahkan hingga hari ini, Desa Lampulo menjadi salah satu destinasi wisata tsunami di kota Banda Aceh dengan adanya kapal di atas rumah.
Kapal kayu dengan panjang 25 meter, lebar 5,5 meter, serta berat lebih kurang 20 ton ini selalu dipugar dan dirawat oleh masyarakat untuk disaksikan oleh wisatawan bahwa Tanah Renjong kembali bangkit dari bencana alam yang terjadi 2 dekade silam. Tidak hanya wisatawan lokal, namun juga banyak wisatawan mancanegara yang turut berkunjung ke kapal ini untuk sekedar berfoto atau membeli sejumlah souvenir yang dijual di area kapal tersebut. Karena dengan guide-nya menceritakan kisah tsunami dan kisah kapal yang nyangkut atas rumah ini, sekaligus yang memang saksi hidup yang selamat dalam kapal itu. Mungkin mereka bisa puas ya, daripada mereka mendengar cerita-cerita dari orang lain. Peningkatan ekonomi bagi kami yang UKM kecil ini, mungkin juga tetangga-tetangga dekat di sini juga mereka juga dapat manfaatnya, dan kami bersyukur sekali karena dengan adanya tempat wisata ini, tamu-tamu wisatawan dapat hadir di sini dan mereka juga berbelanja tempat kami, sehingga ekonomi kami setiap hari meningkat karena kita memang di bagian dagang, kita jualan. Mungkin peningkatan ekonomi kita bisa menghidupkan keluarga kita dan menyekolahkan anak-anak sehingga mereka selesai dari fakultas. Pelabuhan Perikanan Samudra atau lebih dikenal dengan PPS yang terletak di Desa Lampulo sejak 2014 ini semakin menambah dan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. PPS ini dibangun untuk mendukung pengolahan dan juga pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan Desa Lampulo, mulai dari produksi, pengolahan sampah, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan untuk mendukung sistem bisnis perikanan. Hal ini tentu memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi desa bahari seperti Desa Lampulo ini. Mulai bekerja saya pada 2006 pasca tsunami sampai sekarang, lebih kurang dalam sekitar dekat 20 tahun lah. Cukup bagus perkembangan desa, terutama kali kami daripada pemuda Kampung Lampulo khususnya banyak membantu, karena dengan hadirnya PPS Kota Banda Aceh ini banyak membantu aktivitas Lampulo, apalagi pada anak muda Lampulo untuk mencari nafkah di sini. Dan dampak positifnya cukup baik di kampung, karena kalau perekonomian pemuda sudah meningkat, otomatis secara tidak langsung itu dampaknya cukup bagus kampung, karena apabila mufakat suatu masalah atau suatu pengumpulan dana itu cepat terlaksanakan. Pulau dengan ada di pesisir ini sangat dampak positif pada masyarakat yang langsungnya yang ada usaha UKM bagian ikan kayu, itu sangat mendukung. Dengan ada PPS ini secara otomatis perekonomian penduduk Kampung Lampulo itu meningkat. Lalu apa harapan ke depannya, Pak? Kami harapan ke depannya kepada pemerintah yang baru ini agar memperhatikan para nelayan, khususnya Kampung Lampulo, apa yang bisa dibantu mengenai baik itu dari modal usaha maupun dari bidang nelayan. Untuk kesejahteraan Kampung Lampulo kami mengharapkan bantuannya. Sumber daya alam sudah selayaknya dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, tak terkecuali dengan sumber daya bahari. Kita berharap agar pemerintah Indonesia terus memberikan dukungan untuk pengembangan desa-desa bahari yang ada di Indonesia demi menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Akhirnya saya Khalid Fikriyadi pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode Aceh Hebat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swakarya Desa Bahari, Desa Lampulo menjadi saksi bahwa Desa Bahari mampu menjadi mandiri dengan pengolahan hasil laut yang tepat, akurat, dan transparan. Desa Lampulo tidak hanya menjadi tempat mengais rezeki bagi para nelayan saja, namun juga penopang bagi masyarakat Kota Banda Aceh untuk mendapatkan hasil laut yang sehat dan bergizi.